Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota Komisi 5, Pak Sekjen dan seluruh jajarannya. Hadirin semua yang saya hormati, terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Saya menangkap begini Pak Sekjen, Pak Pimpinan. Lagi-lagi kita ini disuguhkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, begitu. Kita disuruh untuk mengambil sikap terhadap sesuatu itu, tapi kita nggak paham terhadap sesuatu itu. Jadi di Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan ini begitu luas spektrumnya, begitu luas cakupannya begitu. Tetapi yang gak tergambar itu sebenarnya adalah dengan spektrum yang begitu luas itu Pak. Dengan anggaran ya walaupun dikatakan tadi ada pengurangan dan sebagainya, sebenarnya anggaran Bapak itu sudah begitu luar biasa banyaknya. Tinggal bagaimana menggunakan resources ini untuk melakukan tindakan-tindakan organisasi sehingga tujuan organisasi itu bisa efektif. Saya tidak akan mempersoalkan anggaran, oke-oke saja apa yang diusulkan oleh Kementerian Perhubungan ini. Cuma yang harus dilakukan adalah kita ini butuh dijelaskan gitu ya, bahwa rumah ini konstruksinya seperti ini, di dalamnya itu ada kamar-kamar gitu ya, sofanya baik gitu ya, yang menikmati orang yang akan tidur di dalam penghuni rumah itu bisa tidur dengan nyenyak, bisa makan dengan enak, dan bisa berinteraksi secara baik di dalam rumah besar Republik Indonesia ini. Itu dalam konteks di sektor perhubungan. Bagaimana bangsa kita, rakyat Indonesia ini di dalam bertransportasi ini bisa nyaman. Nah, intinya di situ. Silakan anggaran dibuat sebaik mungkin, sebanyak mungkin kalau memang ada. Tetapi kita naik kereta api nyaman, kita naik pesawat terbang nyaman, kita bertransportasi darat, laut dan semuanya itu kita rakyat ini bisa nyaman. Nah, itu semua terkait dengan anggaran yang ada di dalam Sekretariat Jenderal yang tentunya terkait dengan ada Badan Kebijakan Strategis di situ. Saya juga kepingin tahu kebijakan-kebijakan strategis apa yang itu berimplikasi secara positif terhadap rumah besar ini. Kritikan terhadap kecelakaan, kritikan dengan harga tiket dan semuanya, itu tentunya menjadi pematik secara efektif bagi pejabat di kementerian untuk melakukan evaluasi. Gitu kan. Kita ini punya badan strategis, tapi sebenarnya itu strategis apa enggak? Dilihat dari strukturnya seperti apa, SDM-nya seperti apa, processing-nya di dalam mengambil kebijakan seperti apa, sehingga melahirkan sebuah output yang baik atau outcome yang baik. Tiket mahal itu adalah, kalau menurut saya, karena badan kebijakan strategis ini, itu perspektif atau kacamatanya, cara melihatnya itu tidak utuh. Nah, kalau sudah nggak utuh, mesti nggak strategis. Bagaimana kita akan bisa menghidupkan kembali sektor udara ini secara baik kalau atau misal tiketnya mahal? Ya, itu aja faktornya. Tiketnya mahal, bandaranya kurang efektif, terus maskapainya itu, bayangkan aja Surabaya Solo, Jakarta Surabaya Solo Jakarta, itu Garuda nggak ada, terbatas sekali gitu jam terbangnya dan sebagainya. Ya, oleh karena itu relevansinya Pak Sekjen, Pak Pimpinan, oke, anggaran saya pikir tidak jauh beda dari tahun ke tahun, tetapi adalah bagaimana processing organisasi ini bisa efektif untuk kepentingan pengguna
kebijakan. Apa itu publik Indonesia? Itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian pimpinan yang saya hormati, di Inspektorat Jenderal. Ini tentunya yang harus dipikir itu. Saya tadi melihat ada sebuah angka, misal audit dengan tujuan tertentu ada 16 kali, yang sudah dirasakan 15 kali satu misal. Ini baru 4 bulan, baru 5 bulan atau misal. Kalau anggaran itu kita mulai dari Januari, maka baru 5 bulan. Itu kok sudah 15 kali. Tentunya audit dengan tujuan khusus itu, tentunya ada pejabat yang merekomendasikan sebuah peristiwa sehingga inspektorat itu melakukan tindakan audit. Itu ya. Kalau misal di semester kedua nanti ada lagi, itu bagaimana Pak itu anggarannya? Padahal anggarannya cukup besar Pak itu. Bayangkan hanya audit 3 miliar gitu kan. Auditnya apalagi auditnya dengan tujuan tertentu itu sudah sangat besar sekali gitu ya. Nah 3 miliar lebih itu 15 kali 16 kali artinya sudah 15 kali kurang 1 itu apa sudah habis apa belum. Nah, ini perlu ada definisi Pak, ada definisi Pak. Yang terakhir Pak, Bapak Ibu sekalian pimpinan yang saya hormati, ada sebuah badan pengembangan sumber daya manusia dengan alokasi anggaran yang sudah ada pagu indikatifnya, sudah ada budgetnya itu. Pertanyaan kita Pak sekalian, kalau anggaran kita ini nggak akan masalah selama kebijakan tentang human resources, ya kebijakan dengan pengembangan sumber daya manusia itu tetap harus bermuara kepada apa? Kepada bagaimana kebijakan pengembangan SDM ini ada dikaitkan dengan pengguna. Siapa itu pengguna? Publik Indonesia. Untuk apa SDM itu banyak, SDM itu baik, SDM itu melimpah, tetapi pengguna kebijakan itu belum bisa menikmati secara utuh, maka kalau kita ngomong tesis itu maka ditolak. Ya, kalau kita dulu saya sidang disertasi itu ini ditolak apa diterima gitu ya. Nah, kan ini harus sinkron Pak antara A, B, C ini harus sinkron. Ya, harus sinkron. Nah, oleh karena itu indikator kebijakan publik kebijakan SDM ini baik kalau human resources kita ini bisa dinikmati rakyat Indonesia di sektor transportasi. Saya pikir itu Pak, cara pandang saya terhadap Kementerian Perhubungan ini, sehingga kita harapkan Kementerian Perhubungan ke depan ini menciptakan bangsa kita, rakyat Indonesia, bertransportasi secara nyaman. Ya, bertransportasi secara nyaman, aman, di jalan nyaman, dan sebagainya itu. Ingat bahwa peradaban tertinggi orang itu ada di morality, di akhlak Pak, di akhlak. Nah, transportasi itu kita ini apakah menjadi standar kita? Orang bertransportasi itu Pak, kalau saling menghormati, maka adab kita, moral kita, akhlak kita itu sudah baik. Nah, tentunya kebijakan SDM-nya harus mengarah ke sana. Pimpinan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.